Halo semuanya, balik lagi bersama gue di Hans Channel. Nah, kali ini gue mau mencoba membahas mengenai VVA ya, teknologi yang ada pada motor Yamaha ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, jangan lupa klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini bisa menjadikan inspirasi ataupun pengetahuan bagi kalian. Oke, langsung saja. Nah, oke, jadi ada beberapa komen di YouTube gua mengenai VVA ya, atau variable valve actuation ya, seperti itulah pokoknya ya. Nah, gue mau menjelaskan sedikit nih. Sekarang teknologi motor di Yamaha itu sudah menggunakan VVA ya, baik dari R15, R25, NMAX, kemudian Aerox, dan mungkin ada beberapa motor Yamaha lainnya. Nah, sebenarnya yang gue tangkap ya, kalau VVA ini bukan untuk menghemat BBM ya. Perlu kalian ingat, perlu kalian catat, tidak ada sejarah dimanapun yang mengatakan kendaraan makin ngebut makin irit. No ya, tidak ada, karena sudah pasti itu diimbangi dengan dari segi mesinnya, cc-nya ya. Kalau kalian ngebut juga itu makin banyak bensin yang terbuang ya, karena narik gasnya terlalu dalam dan hal lainnya. Nah, jadi VVA itu cara kerjanya ialah nanti gua bakal munculin gambar blockhead depan NMAX yang kebuka seperti ini. Jadi VVA itu cara kerjanya, kalau kalian tahu ya, motor Honda Supra X 125 cc yang kalau kalian pernah bongkar noken asnya ya, nanti di ujung noken asnya itu pasti ada lahar ya, kayak lahar roda gitu. Biasanya kalau pecinta otomotif pasti kelaharnya itu dicabut. Nah, fungsi kelahar itu hampir sama dengan VVA, hanya beda teknologinya saja ya. Mungkin itu zaman dulu, nah ini sekarang zaman now. Nah, jadi VVA itu dia mengandalkan dua profil cam ya. Yang pertama profil cam bawah atau cam hisap, dan profil cam buang atau untuk putaran atas. Nah, gimana cara kerjanya VVA? Jadi dia itu tidak berpatokan pada kilometer, tapi berpatokan pada RPM. Pada saat kalian buka gas di RPM 5.500 sampai 6.000 ya, komputer motor itu memerintahkan ECU untuk mendorong solenoid ekuator. Apa sih solenoid ekuator itu? Jadi dia tuh sejenis komponen yang berfungsi untuk mendorong pin ya. Jadi di blockheadnya itu ada pin untuk berpindah ke profil cam yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kalian jalan mungkin di bawah RPM 5000 atau 5500, solenoid actuatornya itu nggak bekerja ya, karena tidak diperintahkan sama ECU. Tapi kalau sudah 6000 atau 5500 itu baru bekerja. Jadi posisi camnya itu ya, dia ada yang tinggi dan yang rendah. Nah, kalau yang rendah untuk jalan santai, kalau yang tinggi untuk akselerasi kecepatan tinggi atau ngebut ya. Makanya tidak ada istilahnya VVA itu untuk menambah irit. Menurut gua enggak, tapi untuk menambah akselerasi pada putaran menengah ke atas, dan juga membuat
BBM efisien. Nah, efisien di sini artinya tidak irit. Bukan tidak irit, maksudnya bukan tambah irit, tapi efisien ini artinya ialah BBM atau bahan bakar yang dibakar di ruang bakar itu terbakar sempurna dan benar-benar habis terbakar, tidak ada sisa gitu. Jadi VVA ini bukan untuk tambah irit, tapi untuk mengejar efisiensi putaran atas gitu. Kalau saja di motor NMAX ini contohnya ya, tidak ada VVA, maka ada salah satu hal yang harus dikorbankan. Apakah itu putaran bawahnya tidak enak atau putaran atasnya tidak enak gitu. Makanya dibuatlah, diraciklah noken asnya ini, blok headnya ini menggunakan sistem VVA, yang artinya pada saat putaran bawah maka katup yang bekerja ialah katup hisap. Nah, pada saat kalian akselerasi di 5.500 sampai 6.000 itu cam atas yang bekerja gitu. Jadi VVA ini menurut gue pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan tidak ada sangkut pautnya dengan penghematan BBM gitu. Nah, untuk soal penghematan BBM segala macam, menurut gue pribadi nih ya, setiap takaran kendaraan baik sepeda motor atau mobil itu pasti sudah ada takarannya masing-masing. Contoh di NMAX misalkan 1 liter untuk berapa kilo, gue sih nggak hafal ya, kalian bisa baca di spesifikasinya aja. Nah, hemat atau tidak hemat itu tergantung dari kalian menggunakan kendaraan, baik dari bukaan gas atau stop and go atau sering ngebut atau sering buka gas responsif. Itu yang berpengaruh sebenarnya, bukan dari teknologi-teknologi yang ditanamkan pada sebuah kendaraan. Memang mungkin ada efeknya, cuman menurut gue sih nggak terlalu berasa ya, karena yang penting itu dari cara gas kalian. Kalau kalian penasaran ya, coba apalagi kalau di motor NMAX ya, di motor NMAX itu kan ada trip 1 dan trip 2 ya. Nah, coba kalian iseng-iseng kalian restart trip 1 dan trip 2 nya itu ya, kalian bawa jalan dengan santai, dengan tidak membuka gas yang berlebihan, dengan tidak stop and go yang terlalu berlebihan ya. Bawanya santai aja, jangan ngebut. Mungkin kalian bawa sampai 100 km pertama. Kalian catat berapa rata-rata konsumsi BBM per liternya. Setelah 100 km pertama, kalian restart lagi trip 1 dan trip 2 nya. Kemudian kalian bandingkan dengan kalian membawa motornya atau mobilnya secara responsif, secara ngebut, stop and go, pokoknya bawanya kayak anak muda lah, kencang terus. Pasti nanti hasil dari kilometer per liternya pasti berbeda. Nah, itu menandakan bahwa kita tidak bisa patokan terhadap sesuatu hal yang di motor itu, walaupun dia memiliki teknologi VVA atau segala macam. Untuk kehematan sebenarnya balik ke diri kalian masing-masing, karena gue udah coba sendiri ya. Gue coba restart trip 1 dan 2 nya, kemudian dari konsumsi BBM nya kan 0 lagi tuh. Dari cara gue bawa pelan, santai, dan juga dari cara bawa ngebut, itu beda banget. Nah, waktu santai gue bisa mendapatkan konsumsi BBM kurang lebih 1 liter untuk 39 kilo ya. Tapi pada saat gua ngebut itu bisa dapat 1 liter untuk 35 kilo, berarti ada selisih 4 kilo. Nah, satu kedua, ada juga yang komen di YouTube gua tuh menanyakan, "Bang, kenapa sih dia punya 2 motor NMAX
dia dan adiknya bisa mencapai 40 kilo per 1 liter, sedangkan dia cuman bisa dapat 35 kalau nggak salah. Nah, dengan secara spek kendaraan yang sama-sama standar, sama-sama NMAX, dengan fisik yang sama, tapi menghasilkan output BBM yang berbeda gitu loh. Nah, itu karena pengaruh dari cara bawa kendaraan kalian gitu. Makanya tidak ada solusi, tidak ada masukan apapun yang bisa gue berikan mengenai BBM sebenarnya ya, karena itu balik lagi ke dari cara bawa kalian masing-masing. Karena setiap gua kali upload video pasti menanyakan gimana caranya irit, sebenarnya ya susah sih ya, itu kan tergantung dari kalian membawa kendaraannya gitu. Gua hanya bisa menyampaikan cara membuat motor lebih responsif atau mobil lebih responsif, lebih enak. Karena gua itu mencoba membuat kendaraan baik motor ataupun mobil yang standar ya, kita olah, kita kasih masukan gimana caranya kendaraan itu biar lebih responsif, lebih enak gitu ya. Lebih responsif belum tentu kencang, lebih enak juga belum tentu kencang. Yang penting dibawanya setiap kali kita ingin membuka gas, berapapun itu bukan gas kita, motor atau mobil langsung jalan, langsung ngacir. Nah, itu aja sih yang ingin gue bagikan gitu. Jadi kadang-kadang masih ada banyak orang yang mungkin salah persepsi atau salah pandangan, karena ada beberapa di komen yang menanyakan, bang, kalau kendaraannya digituin bisa lebih cepat nggak waktunya? Ya sebenarnya sih kalau soal waktu sih nggak gitu jauh ya sebenarnya. Cuma memang gue belum sempat tes karena pertama tidak ada lahan untuk mengetesnya, dan kalau mau ke daerah Sentul butuh biaya gitu ya. Jadi mungkin itu aja sedikit cerita yang bisa gua kasih tahu ke kalian, bahwa untuk VVA itu sebenarnya bukan untuk lebih irit, tapi mungkin untuk ke lebih efisiensi bahan bakar pada saat kecepatan tinggi gitu. Jadi dengan menggunakan VVA ini, walaupun kalian ngebut di kecepatan tinggi, itu konsumsi BBM-nya masih bisa stabil ya, tidak terlalu boros, dan juga pembakarannya yang dibakar di ruang bakar itu BBM-nya lebih gimana ya, jadi kebakaran BBM itu lebih pas gitu, tidak ada sisa gitu. Nah, untuk yang hemat-hematan ya tergantung dari cara kalian berkendara, cara kalian mengemudi ya. Ada yang istilahnya pakai alat stabilizer aki itu. Sebenarnya kalau untuk stabilizer aki itu menurut gue pribadi tidak terlalu efisien ke BBM ya. Ya mungkin ada pengaruh tapi hanya sekian persen. Karena fungsi stabilizer aki itu ialah menstabilkan kelistrikan di kendaraan kalian. Contohnya semisal motor kalian pakai klakson keong nih ya, dengan tidak pakai stabilizer dan menggunakan stabilizer, pertama perbedaannya satu, hantaran listriknya lebih cepat, lebih stabil. Jadi pada saat kalian mencet klakson keong kan wattnya gede, aki kalian tuh tidak drop gitu, tapi masih kebantu oleh stabilizer aki. Nah kemudian hantaran listriknya lebih cepat, suaranya juga lebih besar karena tenaga yang dihasilkan juga besar dari stabilizer aki itu gitu. Jadi untuk efisien BBM itu balik ke cara kalian menginjak gas atau menarik gas ya. Jangan terlalu terpengaruh oleh tambahan-tambahan alat sih menurut gua, karena itu cuma bikin responsif. Ingat, responsif belum tentu kencang, nyaman belum tentu kencang. Kalau mau kencang ya boros, itu aja. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue bagikan mengenai VVA dari Yamaha ya, yaitu hanya untuk membantu putaran atas saja gitu.
Mungkin itu aja yang bisa gue kasih informasi. Semoga berguna, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe channel, komen serta share. Komentar di bawah apabila ada pertanyaan, gue bakal usahakan jawab sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang gue ketahui. Bagikan bila informasi ini bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mengetahui informasi apa saja. Dan sampai jumpa, dadah.